Amar tuh sangat percaya dengan kasus ini tuh keputusannya tuh di tangan saya, tapi saya tuh nggak bisa ngambil keputusan karena saya ini belum jadi istrinya Bang Amar gitu loh. Jadi itu yang sangat, jadi kayak mau video call ya saya nggak bisa karena saya bukan siapa-siapanya Bang Amar. Nah itu yang maksudnya dia tuh kayak gitu, kenapa nggak nikah biar ada surat kakaknya, jadi aku yang ngajuin, maksudnya beliau tuh kayak gitu. Lagi yang mukanya ya. Agenda eksepsi ya. Berarti kan ada poin kita pertama asas legalitas, bahwa kan dengan adanya KUHP nasional yang baru yang lahir 2023 kan pasal-pasal yang didakwa jaksa kan itu udah dicabut. Nah, kemudian masalah alat bukti, nah, ya kan alat bukti nggak bersesuaian antara penyidikan polisi dengan didakwaan yang dibuat oleh jaksa. Nah, kemudian ya masalah waktu yaitu ya kalau gugatannya apa dakwanya itu kabur lah. Nah, kemudian masalah penasihat hukum Amar ini kan padahal kan udah punya penasihat hukum kita kan, nggak tahu malah ditunjuk orang lain yang dipaksakan. Padahal orang lain itu nggak pernah hadir pada waktu Amar diperiksa oleh penyidik. Nah ini kan cacat hukum juga, ini kan kita ajukan juga. Ya kalau dari apa kita tengok dari persyaratan untuk dikabulkannya eksepsi ya sangat berpeluang besar juga, karena banyak ya kita tengok dakwaannya seperti asal-asalan atau keburu-buru atau memang dipersiapkan dulu memang kasus ini apakah kok terlalu lama dilimpahkan gitu kan. Nah itu juga ya mungkin ya dulu mungkin lemah juga kasus ini mungkin ya karena tanda kutip aja lah kan. Itu optimis FSC diterima JPW Bang? Hmm? Optimis FSC diterima jaksa? Ya kalau kita tengok dari alasan-alasan eksepsi yang dikabulkan itu kita kalau pendapat kita itu peluangnya besar. Bang, kan awalnya kan Amar mau bacanya sendiri nih, terus akhirnya jadi kuasa hukum gitu, itu seperti apa? Kesulitannya sendiri Bang. Masih nggak Eksepsi itu kan ada dua, ada yang dibuat terdakwa, ada yang kuasa hukum. Iya. Nah untuk terdakwa waktu itu kan kendala kan udah ada kan, Ya, yang ya alat tulis nggak ada apa nggak ada. Kemudian waktu konsultasi ini kan dia membuat itu kan harus konsultasi juga kan, karena dia kan nggak ngerti hukum, tentu harus dibimbing oleh PH. Nah sedangkan kita konsultasi kita kan sulit, dan kita juga kan susahnya gini, kita kan ngomong harus berhati-hati. Padahal kan undang-undang KUHP udah menjaminkan ngomongnya harus nyaman, bebas, rahasia, kemudian tanpa tekanan, nah, merdeka. Nah ini bagaimana kita mau ngomong transparan dengan Amar? Mungkin ada yang akan dibantah di dakwaan itu nanti kan kita bisa aja kalau disadap tiba-tiba kita dikenakan pula pasal apa ya semacam mengarahkan apa terdakwa ya kan. Akhirnya dari minggu lalu belum ada komunikasi sama Amar untuk eksepsi ini Bang atau gimana? Komunikasi udah ada, cuma kita ini tidak bisa bebas. Karena apa? Ada rahasia-rahasia yang antara klien kita ini sebenarnya tidak boleh didengar percakapan kita dengan klien itu. Ada KUHP yang menjamin kok, tapi ini kan nggak mungkin. Telepon seluler coba, ya kan? Itu ada operator, bisa direkam nggak? Ya udah pasti. Nah bagaimana? Nanti kalau kita ajarin, bisa aja dituduh kita mengarahkan klien, ya kan? Nah ini sulit. Jadi kami kalau ngomong itu nggak leluasa, pasti berhati-hati. Karena namanya di KUHP sekarang kan bukti elektronik kan juga alat bukti. Bang, jika eksepsi dikabulkan, akankah Amar tetap di Nusa Kambangan, apa akan dipindahkan atau gimana Bang? Ya kalau eksepsi kan sekarang Amar pun bukan tahanan jaksa ya, bukan tahanan jaksa dan hakim. Amar tuh sekarang kan tahanannya menjalani hukuman, cuma dipindahkan aja dari Lapas Cipinang dipindahin ke Salemba kan gitu. Bang, tadi kan permintaan dari keluarga kan kesulitan komunikasi sendiri perihal kakak segala macam, itu gimana sih Bang? Terus dia sendiri Bang? Ya SOP-nya kalau keluarga menghubungi itu harus mengajukan permohonan lampirannya KK sama KTP. Nah semalam itu kan saya udah ajukan, cuma kakak itu kurang ya mungkin
mungkin fotokopinya kurang bagus. Nggak lengkap gitu fotonya. Tadi udah dikirim kan sama aku. Ada Ya nanti kita ajukan lagi. Jadi prosedurnya memang agak sulit. Kalau pengacara paling sulit itu kalau komunikasi kita ini kan seluler dan operator. Kami takut lah. Nanti kalau salah-salah kan nanti disangka kita mengarahkan. Tapi ada pembatasan waktu masih bang untuk komunikasi sama Amar, misalkan cuma 10 menit atau 5 menit atau Ya kalau semalam itu kan memang ada. Nah setelah kita protes di persidangan akhirnya kan ya waktunya nggak ada lagi batasnya. Maksudnya ya logika lah, mungkin sejam, dulu kan 30 menit. Oke. Ini biar mudah-mudahan ini nanti baca-baca aja ya. Ah. Ya itu kan isi eksepsi tadi. Ya. Bang, sidang Oke. selanjutnya apa bang? Dokter Sidang mungkin selanjutnya tadi apa? gimana tadi? Sidang selanjutnya apa? Tindak lanjutnya ya tanggapan eksepsi kita ini oleh jaksa. Ya udah, keluarga udah. Oke dokter, gimana nih dok? Hah? Dok tadi Dokter gimana gimana tadi tadi? ngobrol komunikasi Udah banget, thank you so much buat majelis hakimnya, baik banget, ya ampun gitu. Dari tadi udah sengaja jam 9 tuh biar bisa komunikasi kan, tapi nggak bisa, tapi ternyata diizinin setelah sidang. Ya ampun, thank you banget deh, aku sangat berterima kasih banget sama majelis hakim, aduh terharu banget. Dok, tadi Amar udah kode-kode tuh dok untuk surat nikah. Nah, jadi gini kalau misalnya kan gini kan apa-apa tuh Amar taunya, semua kegiatan Amar dari Agustus 2024 itu kan yang tahu saya. Jadi Amar tuh sangat percaya dengan kasus ini tuh keputusannya tuh di tangan saya, tapi saya tuh nggak bisa ngambil keputusan karena saya ini belum jadi istrinya Bang Amar gitu loh. Jadi itu yang sangat, jadi kayak mau video call ya saya nggak bisa karena saya bukan siapa-siapa Bang Amar. Nah, itu yang maksudnya dia tuh kayak gitu, kenapa nggak nikah biar ada surat kakaknya, jadi aku yang ngajuin, maksudnya beliau tuh kayak gitu. Tapi kan ya nanti kan bisa lewat Adit lah atau lewat adiknya gitu. Jadi emang aku jujur serba terbatas untuk ngambil keputusan ini karena balik lagi aku belum jadi siapa-siapanya Bang Amar gitu. Tapi alhamdulillah adik-adiknya juga apapun keputusan aku pasti dia support kok. Adik-adiknya udah semua keputusannya ada di aku kok gitu. Mereka pada percaya sama aku gitu. Alhamdulillah gitu. Dok, Uwa-uwanya juga, tante-tantenya juga alhamdulillah gitu. Itu udah mengatakan restu ya Bu Dokter ya? Iya, ya alhamdulillah lah. Maksudnya untuk ini dulu lah gitu. Untuk sidang ini mudah-mudahan nggak sampai pembuktian ya, eksepsi selesai ya udah gitu. Dok, barusan Amar pesen juga biar titip sama anak-anak. deket sama anak-anak terus gimana? Oh ya, titip sama anak gini. Belum waktunya kan, aku belum jadi siapa-siapa Bang Amar. Aku juga harus tahu diri, harus tahu batasan gitu. Tapi kalau pantau dari medsos kan kita bisa kalau mereka sehat apa segala macam gitu. Jadi hanya untuk sebatas itu dulu dah. Kalau untuk deket nantilah, aku tahu aku ini perempuan tahu diri. Jadi belum istri saya udah pengen PDKT, oh udah bukan aku gitu. Itu bukan aku gitu. Tapi Berarti belum pernah